Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya diberi kesehatan dan bisa mengikuti materi ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, dari materi ini tujuannya adalah untuk memahami profil pelajar Pancasila itu sendiri, dan yang kedua agar mampu mengimplementasikannya di dalam pembelajaran di kelas. Nah, adapun profil pelajar Pancasila itu sendiri adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 ciri utama pelajar Pancasila yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini pada profil ini, pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar yang memiliki profil ini memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama adalah akhlak beragama, yang kedua akhlak pribadi, yang ketiga akhlak kepada manusia, yang keempat akhlak kepada alam, dan yang kelima akhlak bernegara. Profil yang kedua, berbinekaan global. Dalam hal ini, pelajar yang memiliki profil Pancasila yang berkebinekaan global memiliki semangat untuk mempertahankan budaya luhur, lokalisasi, dan identitas, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Terdapat 3 elemen kunci. Yang pertama adalah mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Profil yang ketiga yaitu gotong royong. Dengan profil ini, pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Berikut 3 elemen kunci pada profil gotong royong. Yang pertama adalah kolaborasi atau kerjasama, yang kedua adalah kepedulian, yang ketiga berbagi. Profil yang selanjutnya adalah mandiri. Profil mandiri yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang menjadi elemen kunci profil mandiri adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Profil yang kelima, bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun ketertarikan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Dan elemen kunci pada profil ini adalah 1. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. 2. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran. 3. Merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan yang keempat, mengambil keputusan. Profil yang terakhir yaitu 6 adalah kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci pada profil kreatif ini adalah 1. Menghasilkan gagasan yang orisinal. 2. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Nah, diharapkan demi untuk menghasilkan pelajar Indonesia yang unggul, berkualitas, tangguh, cerdas, dan kreatif,
serta memiliki karakter, maka pendidikan itu menjadi pilar di mana inti kurikulumnya harus berdasarkan kepada profil pelajar Pancasila. Mau tidak mau, pendidikan karakter itu harus mencapai 6 profil tersebut. Nah, mungkin inilah materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Tugas untuk diskusi itu akan saya berikan melalui WA dan kita akan bahas tugas itu pada pertemuan selanjutnya. Demikianlah 6 profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki oleh siswa atau peserta didik agar mereka bisa menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkarakter. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi. Pagi Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Sehat semua ya Bu ya, walaupun lagi pandemi seperti ini tetap semangat, tetap sehat. Iya. Baiklah. Ini pertemuan kita setelah kemarin kita sudah bahas tentang capaian pembelajaran. Nah, hari ini ada topik baru yang akan kita bahas. Nah, sebelumnya saya coba izin share screen dulu ya, Bu. Iya. Monggo Bu. Ya, sudah bisa dilihat ya, Bu? Iya, terlihat Bu. Terlihat Bu Lia. Ya. Hari ini kita akan coba bahas tentang alur tujuan pembelajaran. Mungkin ibu-ibu di sini sudah tidak asing lagi dengan kata tujuan pembelajaran ya, Bu ya. Sudah sering kita tuliskan, sudah sering kita sampaikan kepada peserta didik kita di sekolah. Nah, sebelumnya ini kembali saya ingatkan kesepakatan kita bersama supaya nanti selama sesi ini bisa berjalan dengan kondusif. Baiklah. Nah, sebelum masuk ke apa itu alur tujuan pembelajaran, mungkin Ibu di sini ada yang bisa menyampaikan terkait tujuan pembelajaran yang selama ini yang Bapak Ibu pahami, dan juga bagaimana jika tujuan pembelajaran yang sudah disusun itu kita laksanakannya tidak sesuai dengan urutannya atau kita bolak-balik, apakah ada pengaruh terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Ya, silakan Ibu. Mungkin ada yang bisa menyampaikan, Bu Magdalena, yang selama ini dipahami terkait dengan tujuan pembelajaran. Kalau menurut saya tujuan pembelajaran yang selama ini saya pahami itu kan sesuatu yang ingin kita capai dalam pembelajaran itu. Nah, kalau semisal alur tujuan pembelajarannya itu tidak sesuai, itu pasti siswa akan mengalami kebingungan peserta didik. Jadi mau pembelajaran ini mau bagaimana jika alurnya tidak sesuai, maka siswanya kebingungan untuk mencapai tujuannya itu, Bu. Kalau dari saya seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Magdalena. Bapak, ibu-ibu yang lain ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, baiklah saya cukupkan ya Bu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, nah saya sampaikan dulu tujuannya. Tujuan kita mempelajari tentang alur tujuan pembelajaran ini, yang pertama menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menyusun alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga, merefleksikan pembelajaran saat menyusun alur tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, mengetahui contoh dari alur tujuan pembelajaran yang memiliki komponen lengkap sesuai dengan prinsipnya. Nah, agenda kita, pertama kita akan eksplorasi konsepnya, kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran, kemudian kita nanti lakukan pembahasan, yang terakhir kita
ada kesimpulan terkait dengan contoh alur tujuan pembelajaran yang sesuai. Kita masuk ke materi kita ya, Ibu-ibu. Nah, ini secara umum ada 2 langkah besar dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran di sini perangkat ajar untuk suatu mata pembelajaran. Jadi di sini kemarin kita sudah bahas tentang capaian pembelajaran. Ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sudah disusun, kita tinggal ambil saja, sudah ada sesuai dengan fase-fasenya, di mana untuk SMP ini biasanya ada di fase D. Kemudian 2 langkah besarnya yaitu yang pertama menyusun alur dan tujuan pembelajaran, yang kedua nanti pengembangan modul ajar. Nah, pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Nah, apa sih alur pembelajaran itu? Nah, alur pembelajaran itu sendiri adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi, yang disusunnya itu harus linier. Jadi, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Jadi, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Mahdalena, kalau misalnya dibolak-balik tujuannya, mungkin nanti ada kebingungan yang dialami oleh peserta didik. Misalnya besaran dan satuan itu kan jadi pengetahuan awal siswa biasa di kelas 7, tetapi disampaikannya nanti di kelas 9. Wah, pasti nanti siswanya bingung ketika misalnya masuk materi gerak lurus dan sebagainya. Gitu ya, Ibu-ibu ya. Jadi benar tadi seperti yang dikatakan Bu Mahdalena. Selanjutnya adalah konsep alur tujuan pembelajaran. Jadi ada 2, yang pertama tadi capaian pembelajaran, kita harus paham capaiannya dan fase anak ini ada di fase yang mana, kemudian alur pembelajarannya. Nah, ini konsep alur tujuan pembelajaran dan komponen-komponen yang harus dimiliki oleh tujuan pembelajaran. Nah, jadi tadi konsepnya sudah. Nah, komponennya apa saja? Dalam tujuan pembelajaran itu harus memuat 3 komponen, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Kemudian untuk alurnya itu dilakukan secara berurutan. Jadi mulai dari tujuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya hingga sampai dengan akhir fase. Nah, nanti di sini ibu-ibu diminta untuk mencoba membuat, nanti capaian pembelajarannya tinggal ambil dari yang sudah ada, kemudian nanti coba menyusun tujuan pembelajaran, kemudian dibuat alurnya sesuai dengan urutannya tadi supaya siswanya tidak mengalami kebingungan. Ya, baik Bapak Ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Itu tadi materinya sudah selesai disampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Baiklah, sepertinya tidak ada yang mau ditanyakan, ya sudah kerja. Mungkin dibagi jadi 2 kelompok ya Bu ya, Bu Tri dengan Bu Tiwi, Bu Evi dengan Bu Mahdalena. Kita coba susun tujuan pembelajaran, kemudian dibuat alur tujuan pembelajarannya. Ya, baiklah. Sudah selesai ya Bu diskusinya? Iya. Mungkin nanti ada yang bisa memperlihatkan hasil pekerjaannya tentang penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ya. Nah, coba nanti ini dari kelompoknya ya. Sudah ada yang di saya. Saya coba share. Nah, ini ya Bu ya. Ini untuk fase D kelas 7. Iya. Jadi di sini capaian pembelajarannya sudah jelas. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, coba kita ambil salah satu sampel bahwa tadi harus ada 3 komponennya ya Bu ya. Yang pertama kompetensi, kemudian konten, dan terakhir adalah variasi. Nah, di sini peserta didik mampu mengidentifikasi, nah itu sudah masuk ke kompetensinya ya, mengidentifikasi 7 karakteristik makhluk hidup. Nah, jadi itu kontennya, yaitu karakteristik makhluk hidup. Dengan melakukan observasi terhadap fenomena. Nah, mungkin di sini ya Bu ya, variasinya dan mempresentasikan. Jadi ada kemampuan siswa untuk melakukan observasi dan mempresentasikan. Ya, sepertinya ini sudah, ini ya Bu ya, sudah mencakup ketiga komponen tadi. Coba kita lihat yang lain. Peserta didik mampu menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak. Nah, menyelidikinya ini kompetensinya, kemudian gaya
itu adalah kontennya. Kemudian disajikan dalam bentuk grafik untuk mengetahui hubungan. Nah, di sini variasinya. Jadi siswa diminta berpikir kritis untuk mengetahui hubungan gaya terhadap graf. Nah, nanti baru kita buat alurnya. Nah, jadi ini urutannya. Ya. Baik, Ibu-ibu. Demikian. Saya rasa tadi hasil pekerjaannya sudah benar ya. Ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup, Bu. Cukup ya, Bu ya? Ada, ya. Cukup bagus. Nah, cukup. Ya, baik Terima Bu. kasih, Terima Bu. kasih Ibu-ibu semuanya. Ibu Yolanda. Mudah-mudahan nanti di sesi selanjutnya masih tetap semangat karena kita masih panjang sesi-sesi selanjutnya. Saya Iya. akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Selamat pagi Ibu-ibu sekalian. Gimana kabarnya Ibu? Pagi Ibu, Alhamdulillah sehat. Pagi, Bu. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang materi ajar. Nah, nanti saya tampil sebentar ya Bu, saya tampilkan PPT-nya. Sudah muncul Ibu-ibu sekalian? Sudah. Sudah Bu. Baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Magdalena Ditika Yolanda. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang modul ajar. Dari kita mempelajari ini, diharapkan nanti Bapak Ibu dapat mencapai tujuannya, yaitu peserta IHT mampu menyusun dan mengembangkan baik modul ajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini tujuan yang akan kita capai. Kita masuk ke modul ajar. Modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik. Nah, ini pengertian dari modul ajar. Selanjutnya kita masuk ke komponen modul ajar, di mana komponen modul ajar ini terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Di dalam informasi umum ini ada beberapa hal, yaitu identitas sekolah, kompetensi awal, ini kompetensi awal peserta didik, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran, lalu target peserta didik, dan yang terakhir model pembelajaran yang digunakan. Nah, ini nanti sekreatif ibu-ibu sekalian menggunakan model pembelajaran apa yang dapat menarik minat para peserta didik. Lalu kita masuk ke komponen inti. Di dalam komponen inti, ini ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, assessment, dan yang terakhir pengayaan dan remedi. Maaf ibu-ibu, masih ada yang terakhir, yaitu mengenai refleksi peserta didik dan guru. Nanti di sini ada refleksi peserta didik sendiri dan refleksi guru juga. Dan yang terakhir masuk ke komponen terakhir tentang lampiran. Di dalam lampiran ini ada lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium,
dan daftar pustaka. Dari ketiga komponen ini, Ibu-ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan tidak? Cukup, Bu. Oke, kalau Cukup, cukup Bu. kita lanjutkan ke prinsip penyusunan modul ajar. Nah, ada 4 prinsip penyusunan modul ajar. Yang pertama itu esensial, lalu menarik, bermakna, dan menantang, relevan dan kontekstual, dan yang terakhir berkesinambungan. Ini adalah 4 prinsip dalam penyusunan modul ajar. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang prosedur penyusunan modul ajar. Ada 6 prosedur. Yang pertama, menganalisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Mengidentifikasi dan menemukan dimensi profil pelajar Pancasila, menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar, lalu susunan modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia, pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Nah, ini langkah-langkah yang bisa digunakan dalam penyusunan modul ajar. Dari langkah-langkah ini, Ibu-ibu ada yang ditanyakan atau tidak? Gimana Bu Tiwi, Bu Lia, Bu Tri, Sudah dan Bu cukup, Bu. Evi? Sudah cukup, Oke, Bu. kalau sudah cukup, kita langsung saja ke penyusunan modul ajar. Jadi nanti ibu-ibu sekalian dibagi menjadi beberapa kelompok. 2 kelompok saja mungkin ya Bu ya. Dibagi menjadi 2 kelompok. Nanti silakan ibu-ibu membuat modul ajar. Setelah membuat modul ajar nanti bisa dikirimkan ke WA saya. Nah, modul ajarnya ini saya berikan contohnya ya Bu ya. Ya, Bu. Biar ibu-ibu sekalian ada bayangan bagaimana isi di dalamnya. Sebentar. Nah, ini contoh modul ajarnya. Ada informasi umum. Muncul tidak ya ibu-ibu sekalian? Muncul, Bu. Terlihat. Iya, terlihat, Bu. Ini ada informasi umumnya. Tadi yang sudah saya sampaikan di dalamnya. Prasarana, target, model pembelajaran. Lalu ada komponen inti ada tujuan, pemahaman bermakna, kegiatan pembelajarannya, dari awal hingga akhir pertemuan. Lalu ada assessment, di mana assessment itu ada 3, assessment diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, yang terakhir lampiran. Nah, lampiran tadi berisi glosarium, daftar pustaka, dan lembar kerja peserta didik. Nah, ini contohnya ibu-ibu. Masih ada yang merasa kebingungan?
atau yang Dicoba ingin buat dulu ya, ditanyakan? Bu ya. Oh ya, nanti silakan ibu-ibu membuat dalam kelompok, lalu besok kita bahas hasil dari kerja kelompok itu. Baik, Ibu. Jika tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, saya akhiri ya ibu-ibu sekalian. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Ibu-ibu? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Tuhan baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di pagi ini, Ibu akan menyampaikan materi IHT tentang asesmen. Sebentar ya, Ibu. Ya, Bu. Terlihat, Ibu? Terlihat, Ibu-ibu? Sudah, Bu. TV terlihat. Ya. Saya enggak. Ini. Mungkin di sini ada yang bisa menyampaikan terkait tujuan pembelajaran yang selama ini yang Bapak Ibu pahami, dan juga bagaimana jika tujuan pembelajaran yang sudah disusun itu kita laksanakannya tidak sesuai dengan urutannya atau kita bolak-balik, apakah ada pengaruh terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Silakan Ibu. Ya. Asesmen di sini Ibu akan menyampaikan tujuan untuk hari ini, mengidentifikasi dan mengembangkan pemahaman tentang asesmen, diagnosis, formatif, dan sumatif dalam proses pembelajaran. Pengertian asesmen adalah upaya untuk mendapatkan informasi dari proses pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja peserta terhadap tujuan atau capaian pembelajaran tertentu. Kegunaan asesmen. Asesmen dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individu peserta didik. Itu masuk kategori asesmen diagnosis. Kemudian yang kedua, mendorong proses belajar menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan metagonitik dan refleksi. Nah, itu masuk ke dalam asesmen formatif. Yang ketiga, menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Nah, itu terakhir berarti dia masuk ke dalam asesmen sumatif. Nah, pada dasarnya di situ pada asesmen diagnostik, kemudian formatif dan sumatif ada pengertiannya. Yang pertama adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Yang kedua adalah asesmen formatif. Nah, asesmen formatif itu adalah proses mengumpulkan data mengenai sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi, mengidentifikasikan data tersebut dan memutuskan kegiatan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik agar dapat menguasai materi atau kompetensi secara optimal.
Yang ketiga itu asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu adalah asesmen yang dilakukan pada setiap akhir satuan waktu. Itu yang dinamakan dengan masing-masing ketiga pengertian dari asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Perbedaan asesmen diagnostik di situ yang Ibu tayangkan adalah perbedaan dari asesmen penilaian formatif dan asesmen atau penilaian formatif dan asesmen sumatif. Ini di sini yang pertama, untuk asesmen formatif itu dilakukan saat proses pembelajaran. Jadi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian kalau sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran setelah proses pembelajaran berlangsung. Untuk yang kedua, perbedaannya di situ ada tujuan. Ya, tujuan dari penilaian formatif mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap unit ataupun kompetensi yang sedang dipelajari. Sementara asesmen sumatif itu bertujuan untuk mengetahui capaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Yang ketiga, ini perbedaan yang ketiga, hasil digunakan untuk formatif sebagai dasar memperbaiki proses pembelajaran atau kompetensi yang sedang dipelajari agar diharapkan nanti ke depannya peserta didik mencapai penguasaan materi secara optimal sesuai dengan tujuan. Kemudian penilaian sumatif, untuk perbedaannya, hasil yang diperoleh itu merupakan bukti mengenai apa yang dia kuasai oleh peserta didik. Perbedaan yang keempat terkait dengan hasil penilaian formatif tidak dipakai dalam penentuan nilai rapot. Itu di proses pembelajaran, Ibu-Ibu. Sementara untuk penilaian sumatif, itu hasil penilaian sumatif digunakan untuk penentuan nilai rapot, karena biasanya di akhir pembelajaran, berupa kenaikan kelas, dan juga lulus atau tidaknya peserta didik. Yang terakhir, terima kasih. Ini pemahaman tentang asesmen. Baiklah, untuk selanjutnya silahkan kali ibu-ibu buat kelompok. Tidak Ibu tentukan dengan siapa, silahkan pilih dua orang. Ini kita bahas tentang pembuatan resume perbedaan dari asesmen formatif dan sumatif. Karena hari ini itu untuk tujuannya. Dan minggu besok tolong dipersiapkan untuk rencana susunan asesmen formatif dan sumatif. Tuh. Jadi silahkan kalian, silahkan Bapak Ibu membuat kelompok. Jadi silahkan pilih sendiri membuat resume perbedaan asesmen sumatif dan formatif. Silakan. Baik, Ibu. Ya, Baik, ada Ibu. yang mau, ya silakan, ada yang mau disampaikan? Cukup, Bu. Cukup. Ya. Oh, cukup. Cukup, Bu. Cukup ya. Ya. Bisa. Jadi tugasnya membuat perbedaan ya, Bu ya? Ya, silakan Resume. buat resumenya. Sudah selesai untuk resume ya? Saya rasa ini sudah ada yang mengirimkan ini lewat chat Ibu. Ya, jadi Ibu bacakan saja ya salah satu untuk sampelnya. Untuk perencanaan nanti di rumah, tugas rumah, ini hasilnya Ibu sampaikan. Jadi Baik, Bu. perbedaan asesmen sumatif
dan sumatif dan formatif. Yang jelas, untuk asesmen formatif itu adalah proses mengumpulkan data mengenai sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi, menginterpretasikan data tersebut, dan memutuskan kegiatan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik agar dapat menguasai materi atau kompetensi secara optimal. Nah, sementara asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu. Silakan tuh kasih A+ untuk kelompoknya Bu Tri. Ini hasilnya sudah lumayan bagus. Ya. Mudah-mudahan yang lain tidak ada kendala ya, Ibu-ibu, untuk perumusan resume kaitannya dengan perbedaan asesmen formatif dan sumatif. Udah ya Bu ya. Ya udah itu saja Ibu sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ibu-ibu semua. Dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Dalam kegiatan ini saya akan menyampaikan tentang analisis sekolah. Tadi Bu Evi, Bu Lia, kemudian Bu Madalena sudah menyampaikan tentang apa itu KTP, kemudian modul belajar, dan yang lainnya. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis lingkungan sekolah. Tujuannya adalah supaya kita bisa menganalisis lingkungan sekolah kita masing-masing. Untuk materinya Bapak Ibu sudah jelas. Kita akan contohkan aja bagaimana cara menganalisis lingkungan sekolah. Ini saya contohkan sekolah SMP Negeri 1 Seputri Asih. Yang pertama itu adalah tahapannya Bapak Ibu. Tahapan ini yang pertama sumber daya alam, sosial dan budaya. Ini deskripsinya. Yaitu sumber daya alam, sosial dan budaya ini sangat mendukung proses pembelajaran. Contohnya alam pedesaan kalau di lingkungan tempat kami, kemudian sosial bagaimana dengan masyarakat. Kemudian sumber pendanaan. Sumber pendanaan ini berasal dari dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Sistem kebijaksanaannya ini otonomi daerah. Kemudian kemitraannya ini sistemnya berasal dari puskesmas. Ini dilakukan pengecekan kesehatan warga sekolah atau kelurahan, warga sekolah, kemudian kelurahan, kemudian Polres untuk mencegah kenakalan remaja, dan BUMN. Kemudian analisis kebutuhan sekolah. Yang pertama adalah peserta didik. Di sini deskripsinya, peserta didik berasal dari lingkungan sekolah dengan sistem zonasi, sistem zona. Jadi rata-rata siswa SMP 1 Seputri Agung itu berasal dari lingkungan setempat. Kemudian ada beberapa yang berasal dari daerah lain karena dengan menggunakan jalur prestasi. Kelas di SMP Negeri Seputri Agung, ini yang kelas 7 berjumlah 250 siswa, ada 8 rombel. Kemudian kelas 8-nya berjumlah 256, ada 8 rombel. Dan kelas 9-nya berjumlah 252 siswa, ada 8 rombel. Jadi kelas kami itu ada 24 kelas. Kemudian guru dan tenaga pendidikan, guru itu sebagian besar sudah tersertifikasi. Kemudian guru honor ada 5. Kemudian guru honorer ada 10. Terus TU-nya dan yang negeri itu hanya 2 orang, yang PNS. Kemudian TU yang honor ada 5 orang. Kemudian sarana dan prasarananya, kalau di sekolah kami itu memiliki
gedung kelas itu 24, kemudian 1 ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang TU, kemudian UKS dan perpustakaan, kemudian ruang laboratorium, musola, lapangan sekolah, aula sekolah, kemudian pos satpam, ruang BK, dan kamar mandi itu ada 24 ruang. Terus untuk tahapan misi, deskripsinya adalah berprestasi. Visinya adalah berprestasi, terampil, berbudi pekerti luhur, berwawasan lingkungan yang sehat, kemudian berlandaskan iman dan ketakwaan. Kemudian untuk misinya, yang pertama adalah deskripsinya membentuk warga sekolah yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur dengan mengembangkan sikap dan perilaku religius, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian yang kedua, mengembangkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, bertoleransi, bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, bekerja keras, kreatif, dan inovatif. Kemudian yang ketiga, meningkatkan nilai kecerdasan, cinta ilmu, dan keingintahuan peserta didik dalam bidang akademi maupun non-akademi. Keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, menyenangkan, komunikatif, tanpa takut salah, dan demokratis. Dan yang kelima, menanamkan peduli sosial dan lingkungan, cinta damai, cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan hidup demokratis. Tujuan pendidikannya meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sehingga tercapai pada profil Pancasila. Itulah contoh dari analisis sekolah. Nah, sekarang tugasnya kita untuk menganalisis sekolah kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu, bagi yang belum jelas bisa tanyakan. Kalau sudah jelas, tugasnya bisa dikumpulkan besok pada pertemuan berikutnya. Kira-kira bagaimana Ibu-Ibu? Ada yang ditanyakan? Sudah cukup, Bu. Sudah. Ibu? Ibu, kalau dari saya kan di tempat saya SMP swasta, nah itu kan Ya. ada SPP-nya, berarti nanti sumber pendanaan dimasukkan, yang SPP-nya itu dimasukkan ke sumber pendanaan ya Bu? Oh iya, tapi swasta juga dapat dana bos juga kan ya? Iya Bu. Iya, berarti ada tambahan untuk SPP-nya. Cuman kalau di negeri kan nggak boleh, karena kita kalau ke negeri minta komite itu sekarang tidak boleh kan, jadi khusus hanya dari dana bos. Ya. Jadi Ibu bisa ditambahkan aja. Ya, Ada yang lain Ibu? Cukup, Bu. Kalau saya Oh, ya. nanti sambil minta bimbingannya ya, Bu. Oh, pada iya, saat Bu. kami melakukan Ya. latihan. Kalau gitu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.